Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairil asma walhamdulillahi mil'a kulli ardin wassama fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad amma ba'. Saudara, ibu, bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melakukan tahap awal dari rangkaian perjalanan ibadah kita menuju Baitullah. Maka penting sekali dalam kesempatan ini kita memahami ilmu mengenai perjalanan ibadah yang akan kita lakukan tersebut, karena tentu ibadah ini jangan dianggap enteng dan sederhana, jangan dianggap ibadah yang biasa-biasa saja, karena ini adalah terkait dengan panggilan Allah. Kehadiran atau ketetapan Bapak Ibu berangkat dalam waktu yang telah ditetapkan itu bukan kekuasaan kita. Boleh jadi sebelumnya Bapak Ibu pada kesempatan sebelumnya tidak pernah berpikir akan berangkat menuju Mekah. Boleh jadi tidak pernah bermimpi sama sekali. Karena ternyata kalau kita pahami secara mendalam bahwa panggilan ke Mekah itu bukan panggilan manusia. Jika saja datang kita untuk ke Mekah atau ke tanah suci Mekah dan Madinah itu karena kekuatan finansial, sangat banyak orang-orang yang memiliki finansial lebih daripada kita. Pinggir rumah kita atau yang terjalani menuju rumah kita, banyak orang yang memiliki rumahnya lebih besar, finansialnya lebih banyak, atau uangnya tersedia di rekeningnya lebih besar dari apa yang kita miliki. Tapi kenapa tidak berangkat? Inilah urusan Allah. Memanggil seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar kemampuan finansial seseorang tersebut. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu yang sekarang akan memenuhi panggilan, tanamkan dalam jiwa bahwa ini adalah kekuasaan Allah telah memanggil kepada kita sekalian, dan itu harus disyukuri. Kemudian yang kedua, saya memiliki banyak pengalaman. Jika panggilan itu adalah kekuasaan dan kehendak Allah, karena bukan sekali dua kali. Jika Allah ketika tidak menghendaki, pernah terjadi saya membawa jemaah, malah waktu itu akan berangkat ke Turki dengan program yang cukup panjang. Memiliki anak yang sudah banyak berhasil dalam usahanya. Secara segi finansial, siapapun menganggapnya pasti orang berada. Tapi ketika sudah tiba di bandara, tiba-tiba saja seorang ibu tersebut merengek kepada anaknya untuk minta dijemput lagi karena banyak ketakutan dalam dirinya. Sehingga saya pada saat itu agak keberatan karena harus mengembalikan di saat harus terbang atau di jam-jam last minute yang tidak bisa dikembalikan lagi uangnya, karena kita sudah booking pesawatnya, sudah booking hotelnya, sudah aplikasikan semua keperluan dia selama di sana di tanah suci. Tetapi begitulah, ketika Allah tidak menghendaki, maka orang itu kembali lagi ke rumahnya sendiri dan gagal ia datang ke tanah suci. Itulah yang saya maksud bahwa panggilan ke tanah suci bukan kehendak kemanusiaan saja. Lebih keterlibatan Allah mengundang pada saat itu. Oleh sebab itu diyakinkan berangkatnya Bapak Ibu sekarang ini bukan karena Bapak Ibu punya uang. Bukan karena Bapak Ibu kebetulan laku dagang. Bukan karena Bapak Ibu punya proyek baru. Bukan karena anak Bapak Ibu berhasil dan memberikan uang tambahan pada kita. Bukan semua itu. Itu adalah kekuasaan Allah yang telah menentukan kepada kita. Itu harus diyakini. Sebab ini urusannya dunia dan panggilan, hal-hal yang gaib yang tidak bisa kita rekayasa dengan akal pikiran kita yang terbatas. Kemudian selanjutnya saya perlu tegaskan bahwa ibadah umroh ini jangan dipandang hanya perjalanan rihlah biasa yang disetarakan dengan kita berjalan ke kota-kota besar yang lainnya. Ini memiliki aturan tersendiri. Maka Allah telah menggariskan
dalam Al-Quran dengan begitu jelas, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Umrah disebut langsung. Coba sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah. Artinya kalau Allah sudah menuntut menyempurnakan, di situ ada sesuatu masalah yang harus dipelajari oleh kita. Berarti isinya haji, isinya umroh adalah masalah. Masalah batin kita, masalah dosa-dosa kita, masalah mental kita, masalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, orang yang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, orang yang betul-betul harus siap menghadapi masalah. Namanya perjalanan, kata Rasulullah, sebuah penyiksaan. Rasulullah pernah bersabda, as-safaru qit'atum minal azab, bahwa perjalanan itu bagian dari ketersiksaan. Coba bayangkan oleh kita sekalian. Umpama, jangankan kita ke Tanah Suci Makkah, ke negeri orang, yang konsep pemerintahannya berbeda dengan kita. Di sana monarki, kerajaan, dan di sini umpamanya demokrasi. Tentu memiliki perbedaan yang sangat luas antara kedua sistem pemerintahan itu. Kita yang berangkat dari negara demokrasi ke negara monarki, yang aturan dan peradabannya tentu berbeda. Ini juga masalah. Maka oleh sebab itu, coba diyakini oleh kita bahwa ketika kita berangkat ke Tanah Suci nanti, yang mana ini merupakan panggilan Allah, kita renungkan baik-baik bahwa panggilan ini adalah panggilan yang sangat berharga, yang tidak setiap orang dapat memilikinya. Saya yakin banyak sekali di antara kita yang memiliki banyak uang, memiliki banyak harta, kekayaan, tapi banyak saja gangguan untuk bisa berangkat ke sana. Ada saja hambatan yang akan menghalangi dia untuk terus bertemu ke Mekah Al-Mukarramah. Oleh sebab itu, umroh karena disejarkan dengan haji, ini adalah panggilan penting dan ibadah penting yang harus dipahami bahwa ibadah ini adalah ibadah tertua di dunia. Jika melihat sejarah perjalanan haji dan umroh, ternyata fragmentasi ibadah haji dan umroh ini bukan ibadah baru, ibadah tertua di dunia. Sebelum Allah mewajibkan salat, zakat, puasa, yang mahdoh semua itu, ternyata haji umroh ini adalah fragmentasi paling awal diperintahkan Allah dan diperankan oleh Nabi Adam alaihissalam. Mari kita ada konteks ayat yang menyatakan inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya yang paling pertama kali dibangun tempat ibadah sebagai simbol kemanusiaan, yaitu yang dibangun oleh Allah di Bakkah yang diberkahi, yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan hanya simbol peninggalan, bukan hanya itu. Lebih daripada itu, adalah simbol Allah mewajibkan kewajiban ibadah pertama kali kepada manusia, yang diwakili institusinya oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka pertama Nabi Adam setelah dikeluarkan dari surga, kemudian dalam sejarah dikeluarkannya di Sirindip, India, Siti Hawa dikeluarkannya oleh Allah di Lebanon. Kemudian mereka saling mencari dan mereka bertemu akhirnya di Jabal Rahmah di Mekah. Itu menunjukkan bahwa itu ibadah buhun. Sehingga perintah Allah kepada Nabi Adam setelah Allah mengeluarkannya ke dunia dari surga, ayya Adam hujjah hadzal bait, dan laksanakan haji ke Baitullah. Dalam pandangan ahli sejarah, haji pada saat itu bukan praktek ada wukuf, ada mabit di Muzdalifah atau mabit di Mina. Praktek ibadah haji pada saat itu masih diwakili oleh fragmentasi bertawaf di Baitullah, bersa'i antara Safa dan Marwah. Artinya, kalau Nabi Adam sudah memerankan itu, sebelum Allah mewajibkan kewajiban perangkat yang lain sebagai simbol ketundukan manusia kepada penciptanya, seperti sholat, zakat, puasa, ternyata Allah sudah lebih dulu mencanangkan kewajiban haji ini lebih awal. Lalu muncul keraguan umpamanya dalam jiwa kita, loh,
Dalam tartibul arkan atau susunan rukun, haji itu ternyata disimpan oleh Allah di terakhir. Setelah syahadat, sholat, puasa, zakat, baru haji yang terakhir. Andai saja haji itu tidak baru datangnya, kenapa tidak di awal saja Allah mencantumkan rukun Islam itu? Umpamanya rukun Islam, haji yang pertama sesuai dengan turun kewajiban itu, baru umpamanya disuruh syahadat atau sholat, baru zakat, baru puasa. Dalam kajian hukum Islam ada yang disebut dengan maqasidut tasyri', tujuan perundang-undangan. Allah ini tidak lupa, andai pun haji disimpan oleh Allah dalam urutan paling belakang setelah sholat, zakat, puasa. Haji dan umrah ini kewajiban berat. Andai kata Allah menyimpannya di susunan pertama sebelum yang lain, nanti kita tidak akan sholat, tidak akan puasa. Orang mendengar azan, Allahu Akbar umpamanya, maka orang akan lalai saja melaksanakan sholat. Kenapa? Dia akan beralasan, haji aja belum, sholat nanti aja. Orang disuruh zakat, haji aja belum, zakat nanti aja. Orang disuruh puasa, haji aja belum, puasa nantilah. Nah, sekarang haji saja sudah dikebelakangkan, orang sudah mau meninggalkan sholat. Haji sudah dikebelakangkan, orang sudah meninggalkan zakat dan puasa. Apalagi jika haji dikedepankan, itu maqasidut tasyri'. Artinya Allah lebih paham, lebih tahu sebagai pencipta dan pemberi undang-undang. Jika haji dikebelakangkan bukan berarti tidak penting. Jangan dianggap begitu. Hanya kalau dikedepankan takut menghalangi kewajiban yang ringan lainnya, sehingga haji itu dikebelakangkan oleh Allah. Namun bagi siapapun yang memiliki kemampuan, bukan berarti ini harus ditangguhkan. Ini ibadah penting, ini ibadah monumental, ini ibadah bersejarah, fragmentasi paling awal yang diperankan oleh para nabi, dan dinyatakan dalam hadis qudsi, wa ma nursilul mursalina illa annahum muttawafuna bil bait. Tidak satu pun, kata Allah, Allah menurunkan para rasul ke dunia ini kecuali semuanya telah bertawaf di Baitullah. Mau rasul yang mana yang kita ambil? Semuanya melaksanakan haji, semuanya melaksanakan umrah. Des, ini kewajiban penting. Ini adalah pelaksanaan yang sangat bermakna dalam perjalanan kehidupan manusia sendiri, termasuk kita yang mau berangkat ini. Oke, Bapak serta Ibu Saudara, para jemaah tamu Allah yang berbahagia, karena kewajiban penting ini, tentu saya tidak merasa ragu untuk keberangkatan Bapak Ibu. Toh Bapak Ibu adalah tamu-tamunya, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah, bahwa al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang melaksanakan haji atau orang yang melaksanakan umrah, waqdullah, adalah tamu-tamu Allah. Da'ahum, Allah memerintah atau mengajak untuk melaksanakannya, fa'ajabuhu, kemudian orang itu berupaya untuk menjawab seruan Allah itu, lalu melaksanakan haji atau umrah. Wa idza salu, dan di mana mereka di sana memohon kepada Allah, fa'ajabuhu, maka Allah akan mengabulkan permohonannya. Terus ini bukan ibadah yang sembarangan. Ini ibadah penting. Ini ibadah yang esensial, di mana fragmentasi ketauhidan dan ketaatan kepada Allah begitu besar ditunjukkan dalam ibadah haji ini. Saya refleksikan dalam kehidupan kita. Biasanya haji dan umroh dikaitkan dengan sebuah kalimat yang sepertinya menghambat istitoah. Orang dijawab, kenapa belum haji, belum umroh? Saya belum istitoah. Seakan-akan kalimat itu menghalangi orang untuk berangkat, menghalangi untuk memacu diri bisa berangkat. Sehingga saya bertanya-tanya, apa sesungguhnya istitoah? Tidak salah memang, istitoah seringkali diterjemahkan mampu. Tapi sesungguhnya siapa yang mampu itu? Kalau saya boleh merevisi makna tersebut, kita ambil istitoah itu menurut para ahli bahasa Arab dari sulasi majid atau kalimat yang ditambah 3 huruf. Awalnya sulasi mujarradnya dari to'a, malah asalnya towa'a.
Karena lisikol, karena berat, jadi to'ah. To'ah itu artinya taat. Jadi istito'ah itu nilai ketaatan. Kalau nggak punya nilai ketaatan, mana mau kita panas-panas di Mekah? Mana mau kita berziarah ke tempat-tempat yang tidak ada pohon-pohonnya, gersang, kering, kerontang, panas, menyengat? Mana mau? Tapi yang mendorong itu ketaatan. Mari kita dengar Allahu Akbar, itu panggilan azan. Saat dikumandangkan panggilan azan itu, ada nggak yang langsung berangkat ke masjid? Ada. Ada yang menangguhkannya? Ada. Ada yang melalaikannya tidak berangkat? Ada. Lalu yang tidak berangkat, melalaikan berangkat ke masjid karena tidak mampu berjalan ke masjid? Tidak kan? Karena tidak ada dorongan ketaatan dalam hatinya. Jadi, istitoah dalam haji dan umroh sesungguhnya bukan mampu secara finansial, tapi mampu batin dan mental kita untuk taat kepada Allah, merunduk untuk mengikuti fragmentasi ibadah yang sangat buhun ini. Oke, kalau sudah dipahami seperti itu, kita maknai perjalanan kita ini bukan perjalanan piknik. Perjalanan kita ini menurut Syekh Saltut disebut rihlatun rauhaniyah, perjalanan batin, perjalanan jiwa, mengikuti dan taat atas perintah Allah dari apa yang telah difragmentasikan oleh Rasul kita sebelumnya. Karena ini sebuah perjalanan suci, maka tentu harus disiapkan mental yang kuat oleh kita sekalian untuk dalam tanda kutip menghiraukan aturan-aturan yang berjalan di sana. Karena tentu di sana sudah digarisbesarkan berdasarkan informasi hadis bahwa di sana itu tanah suci yang memiliki mudha'afatul ujr atau pelipat gandaan pahala. Jangan berbeda asumsi kita ketika di tanah air dengan asumsi kita ketika di sana. Contoh, di sholat di Nabawi, satu kali tingkat kita melaksanakan sholat subuh umpamanya, maka Allah akan menganggapnya 1000 kali. Sholat subuh sekali di Mekah, maka Allah akan menganggapnya 100.000 kali. Artinya apa? Ini kesempatan yang luar biasa bagi kita. Kita untuk meraih banyak pahala di sini harus memiliki banyak waktu, banyak usia, banyak tenaga. Tapi dengan sekali Bapak Ibu diberi kesempatan datang ke sana, sekali kebaikan Allah nilai 1000 kali kebaikan. Sekali kebaikan Allah nilai 100.000 kali kebaikan. Ini kalau dihitung bisnis, kalkulasi yang abnormal. Kalkulasi yang di luar nalar. Allah menyediakan begitu pahala yang banyak. Sekalipun dalam pikiran seorang muslim, kita beribadah bukan karena kita menjadi seorang pekerja, lalu menantikan hasil-hasil daripada pekerjaan kita. Kita ibadah karena kecintaan kita saja kepada Allah. Setulus-tulusnya. Apapun yang telah kita keluarkan, jangan merasa rugi. Kita sedang berbisnis dengan Allah. Apapun yang kita aplikasikan demi keberangkatan Bapak Ibu sekarang ini, hakikatnya sesungguhnya kita tengah diberi kesempatan. Jangan merasa khawatir. Jangan merasa dimiskinkan. Ibadah haji, ibadah umroh bukan ibadah pemiskinan. Justru itu adalah ibadah kemakmuran. Mari, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, an-nafaqatu fil haji wal umroh kan nafaqati fi sabilillah. Ad-dirhamu bisab'i mi'ati dinar. Satu biaya yang dikeluarkan untuk haji dan umroh seperti biaya yang kita keluarkan untuk sabilillah. Jika seseorang mengeluarkannya 1 dirham, 1 perak, maka Allah akan menggantinya 700 dinar, 700 uang emas. Artinya satu perbandingan yang tidak setara. Kita melakukan yang sedikit, tapi Allah akan membalasnya dengan balasan yang sangat besar dan banyak. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Keberangkatan Bapak Ibu untuk melaksanakan panggilan umrah ini bukan Bapak Ibu akan dimiskinkan. Tapi saat Ibu mengeluarkan biaya itu, Allah akan menghitungnya berlipat-lipat. Walaupun kita tidak menantinya, Allah membalasnya entah langsung kepada kita, entah anak cucu kita, entah siapapun yang akan menikmati pembalasan kebaikan kita itu. Bapak Ibu sekalian,
Oleh karena itu, selain yang pertama bersyukur kepada Allah atas panggilan ini, yang kedua tanamkan tauhid dan keagungan atas kekuasaan Allah. Rizki gaib, boleh jadi sekarang tidak ada, besok mungkin Allah mendatangkannya banyak. Atau boleh jadi sebaliknya, sekarang kita merasa ada, besok tidak ada sedikit pun yang kita miliki. Gaib, kita hanya bisa menghitung kalkulasi secara angka dan matematik, tapi Allah memiliki hitungan yang lebih besar daripada itu, yang di luar nalar kita sekalian. Oke, itu sebagai introduksi atau sebagai pembuka kepada Bapak Ibu sekalian dalam membekali niat kita melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan kesehatan, dapat mampu melakukan aktivitas haji sesuai dengan syariahnya, dan sudah tentu langkah-langkah ibadah kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kemabruran itu bukan hanya dalam kata-kata, terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat jaga sampai menemui Allah di kemudian hari. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.